Kali ini kita akan membahas tips untuk menahan lapar. Lapar adalah musuh terbesar bagi para dieters. Pada saat kita ingin tidur, nggak bisa tidur karena kelaparan. Pada saat kita merasa udah tercukupi semua nutrisi, tapi masih lapar, pengen nyemil. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana menahan rasa-rasa lapar palsu itu. Ya, Coach Adi akan membantu di tips-tips untuk menahan lapar. Gimana Coach? Yang paling penting nomor satu untuk menahan lapar. Yang paling penting itu adalah pikiran kita. Pikiran kita jangan dibawa ke lapar. Mungkin bisa melakukan lebih banyak aktivitas seperti aktivitas apapun. Kalau kalian tinggal di rumah, mungkin melakukan aktivitas bersih-bersih rumah. Intinya lupakan segala bentuk makanan dan apa yang ada di otak kalian seperti pengen makan seperti itu, lupakan. Padahal kalori yang sebenarnya dibutuhkan untuk satu hari itu udah tercukupi, jadi tidak butuh makan lagi karena kalorinya sudah tercukupi. Ini semuanya datang dari otak saja. Satu itu. Yang kedua, bisa dengan meminum air. Dengan meminum air kita bisa memenuhi perut, jadi kita akan merasa kenyang. Tapi ini sifatnya hanya sementara saja. Dan yang ketiga, bisa tidur. Itu saja yang bisa saya sharing kepada kalian. Semoga bermanfaat. Nah, Coach, minum air. Apakah minum air ini bisa diganti dengan yang lebih kuat, Coach? Misalkan air soda yang tidak berkalori atau Coke Zero misalkan, atau ya semacam itu, air soda ataupun cairan yang nggak berkalori, sirup diet. Bisa. Itu bisa pakai soda tapi ya zero kalori, atau kalau kalori kita belum maksimal juga kita bisa gantikan pakai whey protein. Whey protein itu kalorinya sangat rendah, sekitaran ya 100 sampai 150 kalori, jadi nggak terlalu banyak. Di bawah aktivitas sekitar 15 menit atau 20 menit kalori itu akan hilang dan kita bisa mencukupi asupan protein kita juga. Misalkan pada saat mau tidur, kan tadi Coach sarankan untuk tidur. Tapi gimana kalau masalahnya orang nggak bisa tidur, Coach? Dia mau tidur tapi nggak bisa tidur karena kelaparan. Dan pikiran kita jangan terlalu berpatokan kepada makanan. Kalau kita terlalu memikirkan makanan, jadinya perut kita lapar, terus lapar dan lapar. Jadinya satu, lupakan rasa lapar. Dua, minum air. Itu saja. Itu ya menurut saya nggak begitu penting banget. Tapi bisa digunakan seperti kopi. Kopi itu black coffee ya, yang kalorinya yang sangat rendah. Jangan ditambah creamer, sugar lagi. Kalau kopi itu kita bisa ngerasa kenyang sih tidak, karena gimana ya saya bilangnya, karena karena kopi itu banyak mengandung kafein, kita bisa menjadi lebih bertenaga. Jadinya kita bisa melupakan rasa lapar itu sendiri. Lapar ini kan kebanyakan Coach bilang dari pikiran, benar? Dari Coach? pikiran. Pikiran kita selalu Ya. dengan menambah aktivitas Ya, jadi kita bisa melupakan ya, makanan-makanan itu. Iya, betul. Dan kalau dari jam makan, Coach, kira-kira berpengaruh nggak, Coach? Misalkan kita makannya sebelum tidur, jadi kita bisa merasa kenyang pada saat mau tidur, atau kita kosongkan perut. Ada mitos-mitos juga, Coach, misalkan jangan makan malam. Ini gimana, Coach? Timing yang tepat. Timing yang tepat sih kalau menurut saya gitu. Kalau makan sebelum tidur itu boleh, tapi ya waktunya agak diatur dikit. Jangan sekarang makan, sekarang tidur. Lebih baik kita kalau makan itu 3 jam setidaknya sebelum tidur. Kenapa? Kalau perut kita terlalu kenyang, kasihan lambung kita terlalu payah dia beraktivitas di malam hari. Dia butuh istirahat ketika kita tidur. Sama dengan meminum air. Kalau kita minum air sebelum tidur, kebanyakan minum air, kantong kemih kita capek untuk menahan air kencing itu sendiri. Jadi setidaknya waktu yang paling tepat itu adalah 3 jam sebelum tidur. Walaupun malam kita makan, misalkan makan jam 8 malam, 3 jam dari jam 8, jam 9
10, 11, jadi jam 11 baru boleh tidur, seperti itu. Kan pilih mana coach? Misalkan ada makanan yang enak nih coach, kita tambah garamnya, tambah sambelnya, itu akan menstimulasi kelaparan. Apakah enggak? Apakah kita lebih memilih makanan yang membosankan, yang plain, tapi kita tidak puas? Ya. Apakah kita memilih makanan yang lezat? Apakah itu memicu kelaparan di jam berikutnya? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita mengonsumsi makanan yang lezat itu sangat-sangat bahaya sekali. Satu, kenapa? Kalau kita makan makanan yang lezat, perut kita selalu merasa kurang. Karena di otak kita makanan ini sangat lezat. Kalau kita makan makanan yang plain, otomatis kita makan sedikit akan merasa kenyang. Kenapa? Karena kita tidak menikmati makanan itu. Jadi kalau diet lebih baik kita makan yang plain, tapi sekali-sekali boleh, tapi jangan keterlaluan. Kalau kita defisit kalori, mending makanan yang plain, biar kita bisa meminimais asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Coach, pada beberapa orang coach, pada saat minggu pertama, minggu kedua, bahkan minggu keempat atau bulan kedua, pada saat pikirannya sudah terbiasa oleh makanan plain tersebut, bagaimana mengatasi ngidam coach? Mereka pasti kangen ngidam Ya, dengan cheating makanan-makanan. day. Apakah cheating day itu diperlukan? Ya, itu sangat perlu sekali. Kenapa? Gak ada yang manusia yang mau hidup selamanya itu diet makanan yang jelek. Ini cheating day ini sangat sangat bagus sekali ya buat menyemangati diri sendiri. Kenapa? Kalau kita nggak ada cheating day, kita nggak pikiran untuk ke depan itu kosong. Seperti makanan bakalan jelek terus ini sepanjang hari. Jadi kalau ada cheating day, kita diet, tapi kalau cheating day-nya jangan keterlaluan, makan terlalu banyak kayak gitu. Cheating day boleh makan yang enak, tapi jangan berlebihan, secukupnya saja. Jadi kita bisa merasakan nyaman dan di pikiran kita agak lebih tenang karena udah dapat apa yang kita inginkan, seperti makan martabak yang rasanya enak sekali, seperti itu. Jadi kalau makan makanan yang lezat itu boleh seminggu sekali, tapi jangan porsinya yang berlebihan, itu saja. Oke ya, begitu guys. Kita sudah mendapatkan informasi dari Coach Adi. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi besok di video Johnny lagi diet. Peace.